Raihan yang menyadari umpatan dari sang istri hanya bisa menggelengkan kepala. Kalau mau ngumpat jauh-jauh sana, saya masih bisa dengar teriaknya di bagasi mobil. Gelagapan sudah. Nisa sempat tak percaya jika lelaki itu mendengar kata yang baru saja terucap dari bibir Ranum itu. Kenapa dia bisa dengar ya? Dasar ceroboh kamu, Nisa, ucap Nisa dalam hati. Tak lama, pintu rumah terbuka. Nuansa rumah berwarna putih itu memiliki 2 kamar. Di bagian bawah, kamar tamu yang terletak di bagian tengah, dan kamar pembantu yang terletak di sebelah dapur. Sedangkan kamar pribadi mereka, lebih tepatnya kamar yang akan mereka tempati nantinya, terletak di lantai atas. Nisa menunggu suaminya yang belum terlihat masuk ke dalam rumah. Merasa bosan, wanita itu menelusuri ke segala ruang hingga tertuju kepada sebuah lemari kaca yang terletak di bagian ruang tamu. Lemari tersebut berisikan banyak sekali penghargaan. Tertera di sana ada beberapa medali emas berbagai macam piagam, diikuti dengan senyuman pemilik semua itu yang bersatu dalam sebuah figura foto menggemaskan. Batinnya tiba-tiba terdengar suara halus yang sudah berada di daun telinganya. Tampan. Nasib baik, tangan putih itu tidak mendarat lagi di pipi Raihan. Pemiliknya hanya sedikit terkejut setelah tahu akan kehadiran suami tepat di belakangnya. Ngapain kamu ngeliatin foto saya? Ganteng? Tanya Raihan dengan wajah datar, namun hati tersenyum. Mas, kok sering banget ngagetin Nisa sih? Kata Nisa dengan kesal. Bilang saja kalau kamu terpesona akan kegantengan saya, ujarnya dengan penuh percaya diri. Mas, ngomongin apa sih? Tadi itu Nisa nungguin Mas Raihan dulu, gak sengaja lewat ke sini. Mendingan ditatap secara langsung. Udah halal, dapat pahala lagi. Nisa hanya menunduk, cemberut dalam hati. Ia bergumam, ternyata selain nyebelin, makhluk ini juga ngeselin. Sudahlah, ayo beres-beres. Habis itu bisa langsung istirahat. Iya. Sebenarnya Raihan sudah mengetahui jika rumah ini yang akan menjadi tempat tinggalnya bersama sang istri setelah ia menikah. Sengaja barang-barang dan beberapa pakaiannya sudah ia letakkan jauh hari sebelum hari pernikahan. Kedua pasangan itu membersihkan seisi rumah tanpa bantuan asisten rumah tangga. Nisa di bagian menyapu dan mengepel lantai, sedangkan sang suami mengangkat serta memindahkan barang-barang tak terpakai yang akan diletakkan di dalam gudang. Setelah hampir selesai membersihkan seisi rumah, hanya tinggal membersihkan bagian-bagian yang menampakkan debu. Raihan dan Nisa saling memegang kemucing guna membersihkan pojokan dan langit-langit rumah.
yang sudah agak berwarna hitam karena dihinggapi kelatu. Saat Nisa membersihkan bagian pojokan kaca, Raihan melihat istrinya itu dengan telaten membersihkan kaca. Dengan mengendap-endap mendekat ke arah sang istri. Setelah tepat berada di belakang punggung istrinya, ia mengangkat kemucing yang ia pegang. Kemudian Nisa, panggilnya. Nisa menoleh ke arah samping. Baru saja sepatah kata keluar. Lalu, Mas, Hajim. Hah, belum sempat mengeluarkan bersin untuk yang ketiga kalinya, mulut sang istri langsung ia bekap menggunakan tangan kekarnya, berharap akan mendapatkan pelukan setelah mengerjai sang istri. Justru sebaliknya, malah pemilik senyuman termanis itu mendapatkan kesialan, seolah takdir tak pernah berpihak kepadanya. Tatapan mata mereka bertemu untuk yang pertama kalinya. Bukan, lebih tepatnya sebuah tatapan mata itu mengisyaratkan tatapan yang mendalam. Terlihat sempurna raut wajah keduanya. Tanpa bersuara, tanpa ada kata yang keluar sedikit pun, cukup lama netra keduanya saling bersih tatap, terpana, terbuai, bahkan seakan terhipnotis dengan sebuah pandangan itu. Pandangan yang mampu memberikan kesan, pandangan yang mampu menyejukkan mata. Bahkan semuanya terasa indah, indah untuk dilihat, indah untuk dipandang, dan semua keindahan ada di dalamnya, sehingga dapat menjadi candu akan buayan asmara yang menggema di pelupuk mata. Tok, 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 lagi dan lagi. Semuanya sirna. Ketukan pintu yang menjadi penyebab utama hilangnya keindahan di suasana yang begitu mengesankan. Raihan, assalamualaikum. Dengan cepat Raihan beranjak ke ambang pintu tanpa mempedulikan istrinya yang masih diam mematung. Setelah pintu terbuka, nampaklah sesosok pria yang hadir di waktu acara resepsi pernikahannya kemarin, Dani, sahabat suaminya. Ya Allah, ni anak mau lu apa sih, Dan? Kesal gua. Rutuknya kesal setelah mengetahui siapa yang bertamu. Melangkah menuju sofa sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ya Tuhan, belum genap 1 hari hamba jadi suami. Kenapa cobaan yang kau berikan sudah begitu banyak? Semalam dipergokin mertua, pagi hari kena tamparan. Bersambung.